Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 1, 46, 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Allah juru selamatku. Saudara, kita hidup di dunia yang sudah kotor oleh dosa. Kita hidup dalam dunia yang tidak ramah. Dunia dengan orang-orang yang jatuh dalam dosa. Dan orang-orang itu bisa melakukan begitu banyak kejahatan, melakukan hal-hal buruk kepada kita. Dan semua itu membuat kita berada dalam keadaan ketakutan, kekecewaan, dan ada dalam penderitaan yang maha hebat. Bukan orang-orang yang tidak kita kenal saja, bukan musuh-musuh kita saja, tapi bahkan kadang-kadang orang-orang yang paling kita harapkan, orang-orang yang paling kita cintai, suami kita, istri kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Terkadang mereka yang begitu kita harapkan, mereka begitu kita cintai, mereka meninggalkan kita dalam noda dan celah, meninggalkan kita ketika kita begitu membutuhkan mereka. Saudara-saudara, dalam keadaan penuh penderitaan yang hebat seperti itu, karena dikecewakan dan disakiti oleh orang-orang yang tidak kita kenal, atau bahkan dikecewakan dan disakiti oleh orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, dalam keadaan terpuruk seperti itu, kita bisa menyanyikan nyanyian pujian Maria ini. Aku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara-saudara, ini adalah nyanyian pujian Maria ketika dia dipilih oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan, menjadi ibu Tuhan, ibu yang akan melahirkan Mesias. Saudara-saudara, mengapa Maria bergembira karena hal ini? Yang pertama, saudara, karena Maria merasa bahwa Tuhan memilih dia, Tuhan memperhatikan dia, dan menjadikan dia pelayan Tuhan, menjadikan dia seorang yang akan melahirkan Sang Mesias. Kegembiraan Maria yang kedua adalah karena pada zaman Maria, pada saat itu Maria hidup di bawah kolonialisme Romawi. Ia dan bangsanya ditindas, diperlakukan buruk oleh pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi. Mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap. Jangankan Maria, bahkan bangsa dari Maria saja tidak dianggap oleh kekaisaran Romawi karena mereka berada di bawah penjajahan. Tapi Maria bergembira karena sekalipun ada dalam penderitaan, keterpurukan, bahkan menjadi orang yang tidak dihargai oleh bangsa lain, tapi Allah memperhatikan dia. Allah memilih dia untuk menjadi abdinya. Karena itulah Maria bergembira. Dan itu diwujudkan lewat nyanyiannya kepada Tuhan, pujiannya kepada Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara-saudara, lalu apakah ketika Maria menerima pelayanan sebagai ibu Tuhan, sebagai seorang yang akan melahirkan Mesias yang dijanjikan sejak ratusan tahun yang lalu, apakah hanya ada kegembiraan yang ada dalam hati Maria? Apakah tidak ada penderitaan? Tidak, saudara. Maria juga mengalami begitu banyak penderitaan ketika dia memutuskan untuk mengambil tugas itu menjadi ibu Tuhan. Penderitaan Maria yang pertama, Maria adalah seorang gadis remaja yang berumur kira-kira 13-15 tahun, dan tiba-tiba dia kedapatan hamil tanpa suami. Dia dan Yusuf sudah bertunangan, tapi mereka belum menikah. Tiba-tiba seorang gadis remaja ditemukan hamil. Saudara-saudara, dalam adat kebudayaan Yahudi yang begitu keras, bangsa yang begitu memegang moral yang tinggi, seorang wanita yang kedapatan berbuat zina harus dilempari dengan batu sampai mati. Saudara-saudara, dengan menerima tugas pelayanan menjadi ibu Tuhan, lalu tiba-tiba sebagai gadis remaja 13-15 tahun dia mengalami kehamilan, itu bisa menyebabkan usia Maria berakhir lebih cepat. Penderitaan Maria yang kedua, dia belum bersuami, tetapi tiba-tiba dia hamil.
Lalu kehamilan ini berapa lama Maria bisa menyembunyikannya? 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan? Mungkin bisa. Tapi bagaimana memasuki bulan ke-7, 8, dan 9? Oh, saudara-saudara, ini menjadi aib keluarga. Apa yang dialami oleh Maria ini akan membuat keluarganya malu 7 turunan, menanggung aib berturunan-turunan. Penderitaan Maria yang ketiga, mimpi-mimpi Maria buyar semuanya. Padahal saudara, sebagai seorang gadis remaja, Maria juga punya mimpi-mimpi masa depan. Setidaknya mimpi jangka pendeknya adalah dia ingin menikah, menjadi seorang ibu rumah tangga dan istri yang baik bagi Yusuf suaminya dan anak-anak mereka yang akan lahir. Penderitaan Maria yang keempat adalah Maria harus mengubur dalam-dalam apa yang menjadi cita-citanya. Sekalipun seorang gadis kampung, tetapi Maria juga tentu memiliki cita-cita untuk bekerja membantu suami atau melakukan banyak hal membantu suami. Tetapi dengan kehamilannya ini, dengan mengandung sang Mesias ini, Maria harus mengubur dalam-dalam semua cita-citanya. Saudara-saudara, ada begitu banyak penderitaan yang Maria alami. Sekalipun memang ada kegembiraan juga karena Allah memperhatikan dia, memperhatikan kerendahan hambanya. Tetapi juga ada begitu banyak penderitaan yang Maria alami ketika dia memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi ibu Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Maria ini dan iman Maria ini harus menjadi teladan bagi saya dan saudara. Di dalam hidup ini, sekalipun kita mengalami penderitaan seperti apapun, kita harus percaya bahwa Allah kita, Allah Juru Selamat kita adalah Allah yang memegang kendali atas sejarah. Bukan sejarah dunia ini saja, tetapi juga memegang kendali sejarah atas hidup kita. Apapun yang kita alami, percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang baik di balik semua itu. Dan saudara, ketika kita diberikan pelayanan, mungkin kita mengalami penderitaan, tapi saya percaya kita tidak mengalami penderitaan sebanyak yang Maria alami, tidak seberat yang Maria alami. Tetapi seandainya kita masuk ke dalam pelayanan, melayani Tuhan, dan ada begitu banyak penderitaan yang kita alami, kita juga harus meniru apa yang dilakukan oleh Maria ini, menyanyikan nyanyian pujian Maria ini. Jiwaku memuliakan Allah Juru Selamat, sebab Dia Allah telah memperhatikan kerendahan hambanya. Selamat Natal, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari nyanyian pujian Maria, bagaimana ketika dia dipilih menjadi ibu Tuhan, dia bergembira, dia bersuka cita karena Allah Juru Selamat. Tetapi dengan mengambil pelayanan sebagai ibu Tuhan, dia juga mengalami begitu banyak penderitaan. Tetapi sekalipun mengalami begitu banyak penderitaan, dia tetap menjalani, dia tetap menerima pelayanan itu, melakukan pelayanan itu dengan kerendahan hati. Tuhan, kiranya kami juga belajar seperti Maria. Ketika kami ada dalam pelayanan, melayani Engkau, dan kami mengalami begitu banyak penderitaan, kami pun harus bergembira karena Allah Juru Selamat, karena Tuhan memperhatikan kerendahan kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Natal, saudara.